persetan melalui email, karena di emailnya itu sudah include semua tim, pembicaraan segala macam sudah di situ. Mungkin nanti sebagai evidennya, mungkin saat tanggal waktu dulu saling mereview itu, saling masukkan, nanti saya buatkan daftar hadirnya, karena kan kemarin tuh melalui email ininya. Caranya ya. Ya. Itu Ya. kalau dalam quality management modern itu di circular meeting. Itu meeting melalui media. Apakah itu WhatsApp, email, segala macam. Circular itu artinya kan informasinya berputar di antara partisipan, ada komentar-komentar, dan muncul kan tanggal kapan berkomentar. Nah, itu di cropping, ditempelin di Microsoft Word. Terus kemudian nanti ada absen yang dimasukin ke situ, masukin cloud. Jangan di AR, jangan. Nah, masukin di cloud. Nah, nanti ketika tanggal 10 Agustus, saya ngaudit kan, saya datang nanti kayaknya ke iRing. Ketika saya bertanya, Farid, mana ini bukti absennya? Nah, Farid harus bisa menjawab kurang dari 5 menit loh. Ngerti? Kurang, auditor itu kuncinya itu. Nggak boleh lebih dari 5 menit, apa yang diminta harus ready. Nah, kalau itu ada di sistem, nggak sampai semenit kan, udah langsung bisa dimungkin kan? Paham ya? Oke. Ada berapa itu DOP yang melalui email atau WhatsApp? Ada 2, Pak. Ada 2. Nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Kalau bisa nambah syukur lah ya, dalam bulan Juli ini ya. Kalau bisa ditambah lah sampai menjadi 5. Supaya nanti ada suatu kesan bahwa oh berarti DOP itu benar-benar sesuatu yang sangat dibutuhkan. Berapa training yang bisa tersesuai sama 6 bulan terakhir? Nah, ini penting ini. Karena ada ini eksternal internal, Pak. Terus ada internal yang utama kan untuk mendevelop human resources di iRing. Juga bahwa kita itu juga memberikan services kepada customer dalam bentuk pelatihan. Kalau ada peserta berapa, materi seperti apa, akses atau daftar hadirnya seperti apa. Dikemas dalam bentuk PDF, simpen di cloud. Dan ketika saya datang dan bertanya, Farid harus bisa menjawab maksimum 5 menit. Jangan bilang, oh nggak di saya, ada di HR. Saya kasih tahu, kalau auditor dijawab kayak gitu, itu langsung finding. Nah, nggak apa-apa. Kalau untuk training itu sudah ada 21. Nah, 21 training, tolong dibikin satu list ya. Nomor urut, nama training, internal atau eksternal. Kalau eksternal itu customernya mana, kapan dilaksanakan, udah kayak gitu aja. Terus ditanda tangan oleh manajer training. Jadi bukan data yang dibuat antang berantang, bukan. Jadi yang bertanggung jawab melaksanakan training, kita memberikan klarifikasi dengan tanda tangan. Training itu penting ya. Apalagi berhubungan dengan rencana iRing untuk menerapkan performance management system yang dikembangkan oleh Pak Nomo. Jadi bersinergi gitu loh Pak, kegiatan tuh saling menyambung gitu loh. Itu jadi indah kelihatannya. Bukan kelihatannya, juga dalam faktanya bisa menjadi sangat efisien. Oke. Terus kalau bisa ya, kalau ada juga, mosok waktu training nggak pernah difoto mereka itu. Oh, foto ada Pak. Nah, waktu membuat summary ya, itu foto ditempelin di situ. Itu kan ada, kalau istilah orang itu kalau seneng ya, itu kan satisfied ya, seneng. Beli soto, dapat sotonya enak, seneng. Tapi ada yang lebih tinggi lagi namanya delighted. Senang banget gitu loh. Habis soto ternyata dapat bonus es krim, ngerti?
Jadi gembira orang. Sama juga laporan, kalau polos gitu, oke, udah lengkap kok, senang juga. Tapi kalau ada gambar itu ada satu imajinasi yang memberikan inspirasi. Oke, nanti tanggal 10 tak cek itu. Mungkin nanti dari Pak Pendiri mungkin masukan-masukan yang apa aja, tadi kan sudah ada masukan-masukan yang langsung diberikan setiap poin 1 sampai 9. Masalah audit checklist nanti perlu dibuat dulu untuk yang DOP juga, yang SOP juga mungkin nanti karena gini Pak, yang SOP yang training itu nanti akan berkaitan katanya audit checklistnya, karena kan kalau di DOP itu nggak menyebutin silabusnya kan ada di atasnya, ada di SOP. Kalau DOP itu kan pelaksanaannya seperti itu. Jadi mungkin itu akan menjadi kedua prosedur lah, satu ke SOP, satu ke DOP-nya. Oke, gini aja strateginya ya. Ya. Jadi dalam membuat checklist ya, nggak perlu detail banget. Kalau detail itu kan berarti masuk kepada evidence mana menggunakan form. Nah, kita cuman nanya aja bagaimana pelaksanaan training selama kurun waktu ini. Terus training apa saja yang sudah dilakukan. Nah, evidence-nya absen aja udah. Jadi udah nggak bicara silabus segala macam, nggak perlu. Audit mendalam. Itu memang ada. Di ISO, di FAA ada. Kalau sekarang itu audit nggak terlalu dalam, tapi juga nggak terlalu cetek. Nah itu boleh itu bukan kosmetik ya, itu strategi namanya. Mungkin dari Pak Ferry mungkin ada masukan atau hal-hal lain yang perlu disampaikan. Oke, saya akan membuat ringkasan lah dari pertemuan ini. Menurut saya yang perlu diekspos itu ya, dan diekspos melalui boleh disebut executive summary atau assessment summary juga apa namanya, itu terserah. Itu yang bikin itu Farid. Nah, isi dari summary tadi yang menceritakan kapan manual itu yang tadi diceritakan lagi di dalam summary itu. Nah, terus sekaligus memberitahu bahwa kita ya PT Aireng memang akan memperpanjang sertifikat. Soalnya kalau nggak ada surat itu dianggap nggak memperpanjang, itu bisa langsung suspend di sistem. Itu cara bekerjanya. Nah, sesudah itu tanggal 10 Agustus. Nah, tapi nanti kalau memang ada perubahan nanti diinfokan. Fix-nya itu nanti di tanggal 21 Juli, Pak. Oke, gini aja pengantarnya itu cara berpikirnya gini, soal tanggal itu bisa kapan saja. Soal tanggal ya, Agustus. Tapi dia harus sebelum Anda mengirim ke kita. Karena apa? Untuk mengirim itu kegiatan saya itu harus dimasukkan di situ. Lalu hasil dari pemeriksaan tuntasnya itu adalah itu. Saya akan membuat report di situ. Nah, kalau saya terlalu mepet kan repot juga. Betul. Oke, jadi intinya gitu. Jadi soal tanggal 10 itu ancer-ancer aja. Artinya jangan terlalu mepet ke tanggal 20. Itu. Oke. Nah, terus ini. Hari 23 tuh hari Senin. Kalau ngirim surat itu kan hari nggak terlalu ini kan nggak mengganggu. Tapi kalau saya hadir di sana itu kan harus sinkron antara, jangan sampai saya sana Faris nggak ada ya. Nah, pada saat saya hadir, saya juga nggak akan ngecek yang aneh-aneh. Apa yang kita bahas sekarang ini, saya pengen cek bener nggak itu, gitu aja. Saya akan menemukan findingnya. Itu namanya predictive finding. Ya mungkin ada sedikit rekayasa sih nggak masalah, tapi yang jelas masuk ngaudit nggak ada finding. Kalau saya mau misalnya bikin major finding juga bisa sih. Ya itu bisa kita atur. Itu tidak termasuk kosmetik, itu namanya strategi ya. Tapi tolong dicek bisa lewat Pak UU, bisa lewat Pak Purnomo atau langsung ke Pak Gunta. Pak Gunta itu kan ngirim
ngirim saya ada 9 manual. Tapi yang paling utama adalah job description manual. Nah, saya minta ya, kalau bisa job description manual itu kan rencananya di-approve tanggal 2 Juli. Pertanggalnya loh ya. Pertama, mungkin sudah di-approve, tapi mungkin belum. Atau mungkin akan di-approve, tapi tanggal tetap 2 Juli. Tapi di-approve belakang nggak masalah. Nah, itu tolong dikonfirmasi aja. Soalnya apa? Soalnya ini nanti kan termasuk salah satu dari output management review kan. Oh iya. Management review itu kan outputnya itu adalah performance management system dan job description. Itu output pertama. Yang kedua KPI. KPI itu masalah sales atau profit atau cash flow dan lain sebagainya. Yang levelnya adalah level BOD. Nah, itu harus muncul di dalam keputusan manajemen review. Supaya cantik itu loh, manajemen reviewnya. Dan itu akan saya audit pada Agustus nanti. Saya cek bener, sudah terjadi belum. Dan saya pengennya itu udah terjadi. Ada fotonya. Saya kira itu ya, the big point-nya. Ya, nah, mudah-mudahan sih lancar. Mudah-mudahan. Ya, nanti saya siapkan dulu semuanya karena emang sudah ada sih sebenarnya, tinggal saya rapikan aja dulu saya simpan di Nextcloud. Mungkin yang belum itu terkait sama manajemen review audit itu emang belum terlaksana, tapi akan kita rencanakan sebelum pengajuan sertifikat ISO. Pak Heri atas masukan, sarannya dan diskusinya pada siang ini. Nanti akan nanti kita ketemu lagi saat akan saya infokan lagi nanti perkembangannya, dan juga akan saya infokan masalah jadwalnya nanti terkait sama Pak Tohiri akan melakukan assessment audit untuk PT Airing di bulan Agustus sebelum pengajuan sertifikat ISO perpanjangan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.